100 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) 1921-2021. Thank you Bali, we come back to you. Ya, ini adalah lagu khas Pantekosta yang sudah dinyanyikan sejak zaman dahulu kala, zaman para pionir. Sampai hari ini, lagu ini tetap berkumandang di gereja-gereja Pantekosta. Dan begitu banyak lagu-lagu baru, tapi lagu baru tak dapat menggantikan lagu ini di gereja-gereja Pantekosta dimanapun mereka berada. Ya, Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI yang merayakan 100 tahun berdirinya GPDI di Indonesia ini berawal dari seorang yang bernama W.H. Offiler atau William Henry Offiler. W.H. Offiler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. W.H. Offiler dibaptis Islam pada usia 16 tahun, lalu dia menempuh pendidikan di sebuah misi di Sudan, di Afrika Tengah. Awal tahun 1890, Offiler pindah ke Kanada, dan kemudian dia ke Spokane, Washington pada 10 Agustus 1899. Tanggal 16 November 1900, Rev. Offiler menikah dengan Gertrude Riley dan mereka dikaruniai 3 anak, yaitu William, Harriet, dan Edith. Dari sana ia ke Montana dan dia bekerja sebagai pengawas pada perusahaan pemasangan pipa pemanas. Pada saat itulah Offiler mendapat panggilan Tuhan melalui sebuah penglihatan agar dia menyerahkan diri bersama istrinya untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Offiler menanggapi panggilan itu, lalu ia memboyong keluarganya berangkat menuju ke Seattle. Pelayanannya terus berkembang dan ia mendirikan sebuah gereja bernama Bethel Temple Seattle, yang kini bernama Bethel Christian Ministries. Tahun 1921, Offiler mengutus 2 misionarisnya, yaitu Richard Van Claveren dan Cornelius Eckersbeek dengan keluarganya masing-masing. Tepatnya tanggal 4 Januari 1921, Richard Van Claveren dan Cornelius Eckersbeek membawa keluarga mereka masing-masing berangkat dari Amerika menuju Indonesia menumpang kapal laut Suamaru melalui jurusan Yokohama, Osaka, Hong Kong, lalu Batavia atau Jakarta. Mereka tiba di Batavia pada bulan Maret tahun 1921. Dan tujuan utama mereka pada waktu itu adalah Pulau Bali. Jadi mereka menumpang kapal Varkenboot melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dan sampai ke Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Mereka pun mulai mengabarkan Injil di Pulau Bali, tetapi sayangnya hanya berjalan selama 21 bulan. Mereka dilarang oleh pemerintah Belanda yang ada di Bali pada waktu itu karena dikhawatirkan pemberitaan Injil mereka bisa merusak budaya Bali yang merupakan destinasi wisata internasional. Ditolak di Bali, akhirnya pada bulan Desember 1922, mereka meninggalkan Bali dan kembali ke Batavia atau ke Jakarta. Di Jakarta, mereka berkenalan dengan Mrs. Wisnen
yang menceritakan bahwa ia mempunyai seorang keponakan di Cepu, Jawa Timur yang bernama F.G. van Hessel, tepatnya di Deterding Boulevard, Cepu. Mereka pun mulai mengadakan ibadah, dan pada Januari 1923 kebaktian sudah dihadiri oleh 50 orang jemaat. 2 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 19 Maret, telah berdiri lembaga gereja yang diakui oleh pemerintah Belanda bernama Vereniging de Pinkstergemeente in Netherlands Oost-India. Tanggal 30 Maret 1923 merupakan hari bersejarah karena pada hari itu Pendeta Cornelius dan Pendeta J. Thyssen mengadakan ibadah di Pasar Sore Cepu. Pada ibadah itu ada 13 jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Di antaranya F.G. van Hessel beserta istrinya, S.I.P. Lumeondong beserta istri, dan Agus Kops. Dan pada hari itu, yaitu tanggal 30 Maret, dicanangkan sebagai hari kelahiran Pantekosta di Indonesia atau Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan oleh kemurahan Tuhan, kini GPDI merayakan ulang tahun ke-100 di Pulau Dewata di Bali, yaitu di Bali Nusa Dua Convention Center, BNDCC. Haleluya. 100 tahun lalu, 2 hamba Tuhan, Richard van Claveren dan Cornelius Eckrusbeek, ditolak di Bali. Tapi itulah rencana Tuhan. Ditolak di Bali, tapi diterima di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau dulu misionaris luar negeri yang datang ke Indonesia, tapi kini gereja Pantekosta di Indonesia sudah mengutus misionarisnya ke luar negeri di berbagai mancanegara. Silih berganti hamba-hamba Tuhan memimpin gereja ini. Banyak yang sudah tiada, tetapi berdatangan juga hamba-hamba Tuhan baru yang muda dan potensial. Sejauh ini GPDI telah mendirikan sekolah-sekolah Alkitab di setiap provinsi di Indonesia. STT, ribuan siswa-siswi sudah ditamatkan di sekolah Alkitab, sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, baik di dalam maupun luar negeri. Hamba-hamba Tuhan GPDI terkenal militan, karena mereka berani berjuang tanpa modal, berani buka sidang tanpa uang, hanya bermodalkan lutut dan Alkitab, hanya bermodalkan doa dan firman, maka sidang jemaat terbuka dan mereka bisa mendirikan gereja. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Congratulations GPDI. Thank you Bali, we come back to you.